yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Perkenalkan saya Iva yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Pada webinar pagi ini kami akan berbagi informasi yang tentunya sangat bermanfaat terkait perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui apa itu Fast Consult Indonesia, Fast Consult Indonesia merupakan konsultan pajak yang secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat berbagi ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema webinar pajak hari ini adalah tax audit, dan tema ini akan menjadi topik pada beberapa minggu ke depan juga, karena untuk tax audit sendiri nanti akan ada kurang lebih 5 sesi ya Bapak dan Ibu. Penyelenggarakan webinar ini sebagai bentuk sharing dari kami, di mana webinar ini merupakan request atau permintaan dari teman-teman pajak yang saat ini mungkin cukup banyak juga sedang menjalani proses tax audit. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, nantinya Bapak Ibu akan lebih memahami terkait dengan tax audit tersebut, terutama terkait dengan pengujian arus piutang. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar FCI hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa hari ini kita khusus mengadakan webinar terkait dengan tax audit. Secara spesifik akan disampaikan terkait uji arus piutang. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar FCI sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi channel YouTube FCI, di mana seluruh webinar FCI terdokumentasikan di sana, termasuk seluruh webinar SP2DK Series dan juga video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silahkan kunjungi channel YouTube FCI untuk lebih lanjut melihat informasi tersebut. Pada webinar khusus tax audit series kali ini, kita akan fokus ke salah satu pengujian yang sering juga dilakukan pada proses tax audit, yaitu uji arus piutang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai terkait dengan webinar hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan lebih jelas. Webinar ini akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Bapak Arwi Dodo. Kemudian sesi kedua, kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakan pertanyaannya pada sesi tanya jawab nanti. Mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak dan Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat dan kami akan siap membantu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai terkait dengan webinarnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Telah hadir Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Pak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan, bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktik konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo juga aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing Tim Olimpiade Pajak, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri Relawan Pajak Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan saat ini sudah diterapkan oleh
seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal, mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk pada pemaparan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu di hari ini tanggal 14 November 2025. Hari ini kita melanjutkan topik ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya pernah mengikuti webinar FCI di pekan lalu, kita udah bahas uji arus piutang di seri pertama. Kemudian hari ini kita lanjut untuk yang kedua. Kemarin saya sudah sempat sampaikan bahwa uji arus piutang ada 2 series ya, karena metodenya yang pertama dan kedua berbeda ya Bapak Ibu. Oke, saya mungkin recalling dulu terkait dengan topik hari ini. Kita akan bahas uji arus piutang dengan cara menggabungkan hasil pengujian arus uang, utang, dan piutang ya Bapak Ibu secara sekaligus gitu ya. Jadi hari ini lebih kompleks ya dibandingkan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya mungkin saya Bapak Ibu yang sudah baca materi yang sempat kami sharing juga ya ke Bapak Ibu semua, itu ada beberapa contoh ya, dari contoh kasus pertama, kedua, ketiga, sampai 7 yang masalah itu adalah semua step by step yang mulai dari sifatnya dasar sampai intermediate ya Bapak Ibu. Nah ini kita akan fokus yang levelnya agak cukup advance karena bicara tentang gabungan dari arus uang dan utang dan piutang ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas pengujian arus piutang dengan pendekatan yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu pendekatan menggunakan mutasi kredit akun piutang usaha ya. Jadi kalau saya gambarin dikit ya Bapak Ibu, ini AR gitu ya, yang pengujian pertama ya Bapak Ibu. Ini beginning, ini ending gitu ya. Let's say, saya tulis aja angkanya, ini 10, ini 20, ini 90 ya, misalkan ya. Ini adalah pelunasan ya. Pelunasan. Nah, kita akan mencari angka yang sales di sini ya Bapak Ibu. Sales yang di sini. Angkanya dari mana? Berarti kalau kemarin rumusnya adalah 90 tambah 20 dikurangi 10 gitu ya. Dapat 100 ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah 100 nilai penjualan yang akan kita bandingkan gitu ya. Kita bandingkan dengan angka yang tertera di SPT tahunan PPA Badan. Gitu ya. Ini simpel yang sederhana ya Bapak Ibu, sederhana. Karena modelnya adalah kita mencari berapa pendapatan yang sifatnya accrual ya. Kalau yang cash kan nanti langsung direct langsung ke pendapatan ya. Langsung ke rekening kita ya. Di bank, kemudian nanti kita kalkulasi berapa mutasi yang ada di debit. Kemudian kita tarik, kita jumlahin dengan angka yang ada di penjualan secara kredit ya. Nah, yang hari ini nih, hari ini adalah gabungan nih Bapak Ibu. Tapi memang saya harus jelasin pelan-pelan ya, karena ini kebetulan levelnya agak advance karena melibatkan akun-akun yang lain ya. Jadi yang kedua adalah kita akan menguji penggabungan pengujian menggunakan arus uang, piutang, dan utang ya Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan berapa sih penghasilan bruto, baik secara tunai maupun non-tunai. Jadi nanti ada nilai kredit, penjualan kredit ya. Jualan kredit plus tunai ya.
gitu ya. Dengan cara menggabungkan penerimaan uang ya dan non tunai ya. Jadi nanti ada offset utang piutang, ada bukti potong, ada bukti pungut, ada termasuk juga PPN. Kemudian sebagai unsur bagian dari pelunasan utang, juga ada saldo-saldo uang muka pelanggan dan pendapatan ditangguhkan. Nah, ini yang kemudian nanti secara rumus saya akan eh, buatkan dulu ya matriksnya ya. Oke, mudah-mudahan udah siap ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita next berikutnya ya. Kenapa harus digabung ya Bapak Ibu? Digabung. Kenapa? Karena dalam perkembangan bisnis dan akuntansi ya, teknik pengujian itu bisa saling terlibat ya Bapak Ibu di pengujian arus uang, arus piutang dan arus utang ya. Utang ini bukan utang dagang ya, bukan utang usaha, tapi terbatas untuk uang muka penjualan atau pelanggan yang posisinya kita akuin uangnya ketika kita menerima uangnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Meskipun jasanya juga belum dilakukan atau pengiriman barang belum dilakukan. Makanya kita ngakuin uang muka pelanggan di bagian liabilities ya, di posisi utang gitu ya. Makanya eh, ini terlibat ya. Dan ketika nanti servisnya sudah dilakukan, maka nanti uang mukanya akan direklasifikasi ke pendapatan gitu ya. Nah, kita akan cari posisinya sebenarnya angka reklasifikasinya berapa gitu ya kurang lebih ya. Oke. Jadi nanti melibatkan uang, piutang, dan utang ya. Oke, saya liatin gambarnya dulu ya, rumusnya ya. Nanti step by step saya akan kasih contohnya. Kemudian apa namanya eh, sumbernya dari mana rumus tersebut ya. Pertama adalah kita akan cari penerimaan yang sifatnya sumbernya dari tunai dan non tunai ya Bapak Ibu. Ya, jadi nanti ada adjustment yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Nanti penerimaan kas ini dari mana aja? Ya, biasanya kan debit dari rekening yang ada di bank ya Bapak Ibu. Ada di bank atau di petty cash atau cash on hand kita totalin semua. Tapi nanti ada adjustment ya. Karena bisa jadi ada penerimaan-penerimaan yang non objek. Yang wilayah sini nanti kita adjustment ya, kita kurangin. Misalkan ada mutasi rekening, ada juga pinjaman misalkan dan sebagainya. Jadi di sini akan ada mutasi-mutasinya ya. Jadi ini akan ada adjustment di wilayah sini ya. Kedua adalah yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah ketika konsepnya kita dipotong withholding tax, pendapatan kita kan berarti bersih ya. Kemarin udah sempat dibahas nih ya sebenarnya. Tapi saya mungkin recalling lagi bahwa yang misalkan saya melakukan jasa, let's say 100 juta, kemudian dipotong 2%, saya abaikan PPN ya, maka saya terimanya 98 kan. Berarti berarti misalkan sini terimanya 98. Padahal pendapatan saya akui 100 kan. Makanya harus ditambah dulu dengan bukti potongnya sebesar 2. Ya. Jadi sepanjang kita dipotong atau dipungut oleh pihak lain, maka bukti potongnya itu pajaknya harus kita tambah. Tapi kan yang jadi masalah adalah kadang-kadang bukti potongnya Bapak Ibu terimanya next year, tahun depan gitu ya. Atau bukti potongnya eh, Bapak Ibu akuin sebagai biaya karena pertimbangannya nggak mau dikreditkan gitu ya. Nah, kadang-kadang yang diincar sama kantor pajak adalah bukti potong yang tertera di SPT tahunan PPh Badan. Padahal tidak hanya itu, tapi termasuk PPh 23 yang Bapak Ibu bebankan sebagai biaya gitu ya. Makanya sebenarnya ada hubungannya antara penerimaan yang Bapak Ibu terima di bank dengan kredit pajak yang Bapak Ibu catat di pembukuan. Jadi harus sejalan tuh, ya sejalan sehingga angka di sini bisa jadi macam-macam nih, macam-macam. Ada angka yang dikreditkan, ada angka yang tidak dikreditkan, ada angka yang posisinya ada outstanding di piutang, ada outstanding di uang muka gitu ya.
ada uang outstanding di Uang Muka. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu mungkin fisiknya belum dapat, akhirnya nggak yakin untuk dibebankan, akhirnya kita taruh aja di masing gantung di uang muka pajak gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan karena harusnya ini sejalan sama yang di sini ya. Sejalan dengan penerimaan yang Bapak Ibu terima. Karena tidak terlepas nih soalnya, tidak terlepas dengan pendapatan yang diterima. Karena pendapatan yang diterima itu pasti kan murninya udah bersih ya dari pajak, maka harus ditambah dengan pajaknya. Nah, kadang-kadang yang data yang diambil adalah parsial, sifatnya parsial. Kemudian yang kedua bisa offset utang piutang. Ya, karena bisa jadi piutang Bapak Ibu dilunasi gitu ya dengan utang gitu ya. Kita punya utang, ya udah utangnya dibebasin, utang kita ya udah di net off gitu ya. Saling cross ya. Nah, sekarang yang accrualnya ya, Bapak Ibu. Kok tadi udah yang tunas, sekarang yang accrualnya. Nah, kenapa ini ada minus, ada plus gitu ya? Sedangkan kenapa uang muka plus gitu ya? Awalnya, akhirnya minus gitu ya. Nah, saya harus kasih gambaran dulu ya ke Bapak Ibu. Piutang usaha AR itu ada di debit ya. Sedangkan uang muka pelanggan dan pendapatan ditangguhkan, akun aslinya tuh ada di kredit. Gitu ya. Akun aslinya ada di kredit. Saya bahas dulu yang AR ya. AR kan gini ya Bapak Ibu. AR. Beginning, ending. Ini lunas ya. Nih ya. Kenapa awal dikurangi gitu ya? Karena kita mau cari yang di sini kan. Di wilayah sini. Cari wilayah sini. Sehingga uang tunai yang kita terima ditambah ending, gitu kan ditambah ya. Itu kan ditambah ya Bapak Ibu. Dikurangi beginning. Jadi tambah ending kurang beginning. Nah, kebalikan dengan uang muka. Uang muka dan pendapatan ditangguhkan. Uang muka. Saldonya kredit ya. Ini beginning, ini ending. Gitu ya. Nah, mana yang kita cari ya? Makanya di sini adalah uang mukanya adalah awal, ya kemudian dikurangi akhir. Kau ini kebalikan nih Bapak Ibu. Sebenarnya kita mau nyari yang di sini nih Bapak Ibu. Di sini. Jadi ini nanti ditambah. Jadi kalau di jurnal akuntansi ya, kan sebenarnya kalau kita dapat duit kan cash, uang muka ya, pada uang muka pelanggan. Di sini ya, wilayah sini ya, cash pada uang muka pelanggan. Jadi di sini. Sedangkan yang mau dicari adalah pendapatannya. Pendapatan itu berarti kalau udah jasanya dilakukan atau barangnya misalkan let's say dikirim, itu ada jurnal namanya uang muka pada pendapatan. Sehingga ini yang dicari sebenarnya. Benar nggak uang muka itu, yang kredit itu, yang debit itu, nanti larinya ke pendapatan yang ada di kredit gitu ya. Makanya ditambah. Ini beginning, ditambah pelunasan ini berarti yang ini ya. Dikurang ending, dikurang ending betul, dikurang ending, dapat yang ini. Termasuk pendapatan yang ditangguhkan ya. Jadi uang muka dan pendapatan yang ditangguhkan itu modelnya sama. Jadi makanya jangan sampai kebalik nih rumusnya ya. Untuk yang hutang, awal itu ditambah, akhir itu dikurangi ya. Ini minus ya. Oke. Akhirnya dapatlah penghasilan bruto ya Bapak Ibu. Penghasilan bruto. Ya, nanti ditambah sama yang tunai dapat penghasilan bruto. Tapi ini termasuk PPN. Kalau Bapak Ibu non PKP nggak jadi masalah, udah selesai. Sampai sini aja gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang PKP, nah ini peredaran brutonya kan termasuk PPN ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus take out nih. Take out yang mana? Bisa jadi ada PPN yang sudah dipungut sama kita, itu dilapor di SPT PPN. Ya, sesuai dengan periode pembukuan kita ya, gitu ya. Kemudian ada PPN dipungut sendiri gitu ya. Nanti akhirnya dapat penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto, jadi di take out ya Bapak Ibu, dikurangin. Kemudian dapat penghasilan bruto menurut CFM hasil hitungan arus piutang dibandingin sama SPT badan, akhirnya dapat koreksi ya, selisih ya Bapak Ibu. Koreksi untuk PPh badan gitu ya.
Nah, ini sebenarnya pengujian arus piutang nggak cuman hanya berlaku untuk PPh Badan, tapi juga untuk PPN. Jadi kalau misalkan si pemeriksa Bapak Ibu misalkan dapat kasus, kok ada uji arus piutang untuk PPN ya, koleksi di PPN itu bisa, karena di sini nanti ada pengujian angkanya berapa, nanti ini adalah SPT PPN, gitu ya, dapat koreksi. Jadi nggak cuman SPT Badan aja, tapi juga bisa SPT PPh Badan dan PPN. Nah, yang perlu digarisbawahi concernnya adalah, ini catatannya adalah, bahwa uang yang diterima berarti di wilayah sini ya, yang cash nih ya, wilayah sini ya. Apakah itu benar-benar ada kandungan PPN-nya apa enggak? Ya, ada kandungan PPN-nya apa enggak? Jadi kalau ada kandungan PPN-nya maka harus di take out kan Bapak Ibu, dikeluarin. Pastikan itu kalau ada PPN-nya dikeluarin. Dan juga harus diyakinkan bahwa ini emang adalah selisihnya itu adalah memang bisa diyakinkan tambahan kemampuan ekonomis. Makanya kadang-kadang kalau Bapak Ibu ngerti secara sistem akuntansi ya, sistem akuntansi bahwa sebenarnya kalau Bapak Ibu melakukan jurnal akuntansinya dengan rapih dan benar gitu ya, harusnya no problem, nggak jadi masalah, nggak ada masalah gitu ya. Bahwa semuanya sudah terpetakan dan terlusuri gitu satu satu persatu. Contoh misalkan Bapak Ibu kalau dapat uang muka pelanggan, berarti kan kalau misalkan let's say saya ada transaksi 1.000 kemudian uang mukanya 100, maka nanti 100 ditambah PPN kan. Maka yang saya dapat secara cash itu adalah cash pada uang muka pelanggan pada VAT out kan, berarti kan. Itu ya logika dasarnya. Maka cash yang saya terima itu ada PPN keluarannya, maka PPN keluarannya harus saya take out gitu ya. Makanya di sini harus dikeluarkan di wilayah sini. Jadi eh, saring berkesinambungan nih Bapak Ibu antara penjurnalan pencatatan di laporan keuangan Bapak Ibu dengan pengujian arus uang dan piutang yang secara gabungan ini. Makanya harus ditelusuri. Ya, makanya coba aja kemarin kami udah ngasih best practice-nya kan. Coba aja lakukan 1 bulan dulu. Let's say 1 bulan. Nah, kalau 1 bulannya bisa kelihatan dan bisa terpetakan, wah, itu bagus tuh. Bahwa memang tidak ada selisih sama sekali ya. Tidak ada selisih sama sekali terkait dengan koreksi pengujian arus piutang dengan SPT tahunan PPh Badan terkait dengan omset gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi modelnya nanti kita akan masuk ke kasusnya ya, biar lebih Bapak Ibu bisa tergambar ya. Data-data apa yang dibutuhkan ya. Oke, kita masuk ke contohnya ya Bapak Ibu. Contohnya. Ini ada kasus wajib pajak badan dapat pemeriksaan ya, pemeriksaan pajak. Di kasus ini em, ada data-data sebagai berikut ya. Pertama adanya mutasi debit dan kredit di rekening koran dan buku kas ya Bapak Ibu. Ini debit, ini kredit ya. Bapak Ibu bisa lihat ini ada 3 bank, kemudian ada buku kas ya, total-total 200. Nah, kalau ngelihat dari rumus yang tadi, rumus yang ini ya, ini kita akan tarik di tunai ya, pendapatan tunai ya, yang penerimaan kas atau bank ya, dari 200 ini. Ditarik. Jadi sebenarnya yang paling gampang adalah totalin aja dulu ya, di posisi di debitnya ya. Kalau di rekening koran kita kan ada ya Bapak Ibu, posisinya ya. Di debit Januari sampai Desember. Yang kedua ada di kredit juga 75 gitu ya. Di kas kemudian ada juga di bank 75, 50, 25 total 225 ya. Kalau kredit nggak, sorry, kalau kredit nggak terlalu bermasalah ya. Kalau kredit nggak terlalu bermasalah ya. Kita abaikan. Nah, ternyata penambahan di posisi kas bank ini ternyata ada beberapa nih penjelasan. Yaitu ada mutasi antar rekening, kemudian pencairan pinjaman, kemudian penggantian biaya
gitu ya. Nah, ini kan harus di take out ya Bapak Ibu. Jadi mutasi antar rekening berarti misalkan dari buku kas ini ada yang lari ke sini gitu ya Bapak Ibu. Gitu ya. Atau kebalikan dari sini pindah ke sini gitu ya, mutasi kan. Kebayang ya mudah-mudahan ya dari sisi akuntansinya. Maka ini harus dikeluarin. Pencairan pinjaman juga gitu. Ya misalkan yang di debit ini adalah beberapa akun adalah uang masuk dari pinjaman di bank gitu ya. Dan penggantian biaya ya, misalkan sistem reimbursement. Oke, kemudian yang kedua ada kredit pajak nih. Ya, kredit pajak. Misalkan kita ada penghasilan dipotong oleh pihak lain, ada PPh 23 sewa kendaraan misalkan 165.000, kemudian PPh 22 bendahara pemerintah misalkan ya 225.000, total 390.000. Nah, ini juga nanti kita tambah ya Bapak Ibu. Kita tambah kenapa? Karena uang yang kita terima di sini adalah terima bersih ya, net ya. Maka harus dijumlahkan angkanya. Berikutnya harta. Ya, nanti kalau dari sisi rumus kan Bapak Ibu tahu ya tadi ya, ada piutang awal, piutang akhir gitu ya. Piutang awal dan piutang akhir. Ini akhir nih. Ini awal, ini akhir gitu ya. Karena ini 2007 dan 2008 gitu ya. Kemudian uang muka juga sama ya. Ini adalah awal, ini adalah akhir. Ini awal ya. Awal, ini akhir. Gitu ya. Jadi ini kita nanti plus minus yang ada di situ. Kemudian ada set off utang piutang 19.610.000. Nah, ini adalah peredaran bruto yang dilaporkan di SPT/PP Badan. Ya, ada 90 untuk usaha, 11 untuk sewa, ada keuntungan penjualan mesin nih, 1 juta, ini berarti ngakuin cuman gennya doang ya. Padahal ngakuin di atas adalah harga jual ya Bapak Ibu. Nanti kita hitung seperti apa. Kemudian ada pendapatan final adalah 1 juta, total 103. Jadi nanti di sini pun ada adjustment ya Bapak Ibu. Ada adjustment. Nggak semuanya, tapi ada beberapa item. Terus di PPN, di SPT PPN ternyata dia lapor ekspor 36, ini penyerahannya ya. Kemudian ada penyerahan yang dipungut sendiri 90, yang dipungut oleh pemungut PPN adalah 15, total 141. Dan ini ada informasi, ada terkait dengan penyerahan ya Bapak Ibu. Ada penyerahan yang digeser 2007 ke 2008, 2008 ke 2009, ada penyerahan antar cabang, ada pemberian cuma-cuma, ngasih sampel gitu ya, pemakaian sendiri gitu ya untuk tujuan produktif ya. Nah, ini nanti PPN-nya kita juga take out ya, PPN-nya. Nah, ini ada penjualan tadi ya. Tadi kita ngakuin gen 1 juta, tapi yang kita terima kan 5 ya. Nanti kita lihat sistem jurnalnya seperti apa ya. Kemudian reimbursement sebesar 5 juta. Nah, sekarang kita bikin ya Bapak Ibu. Tadi ya, kita udah sempat bahas ya. Penerimaan kas 200 juta ya. Ya, tadi yang dari slide sebelumnya ya. Nih. Lihat yang ini ya Bapak Ibu. Nih, 200 juta ya. Kita tarik ya. Yang ada di debat aja ya, kita tarik. Tapi habis itu ada adjustment. Nah, ini adjustmentnya nih. Tadi nih. Mutasi antar rekening gitu ya tadi ya. Kemudian ada pencairan pinjaman. Nah, ada reimbursement nih tadi. Ya, reimbursement, penggantian reimbursement. Yang pajak masukannya kita kreditkan. Nah, ini kita koreksi. Ya, kita keluarin 96 juta. Kemudian ada bukti potong tadi, kita tambahin tadi ya. Udah sepakat kita tadi. Kemudian ada piutang yang dilunasi dengan utang, sistemnya offset gitu ya. Nah, ini juga dimasukin ya dengan kondisi non tunai ya. Jadi kalau misalkan kita ada piutang gitu ya, terus dilunasi, kan biasanya kita melunasi dengan uang tunai ya Bapak Ibu. Tapi ini dilunasi dengan utang gitu ya. Jadi kita punya utang di sana, kemudian kita juga punya piutang, saling cross gitu ya, saling cross. Mungkin ini kalau kondisi kayak begini berarti piutangnya kita lebih kecil daripada utangnya gitu ya Bapak Ibu. Itu di cross ya. Oke, dapat 20 ya, kemudian dapat 124 juta nih. Ini yang tunai ya.
Nanti yang accrual berarti tadi udah kita sepakat ya, saldo awal piutang dikurangi saldo akhir piutang ditambah saldo awal uang muka dikurangi saldo akhir uang muka tambah saldo awal pendapatan ditangguhkan dikurangi saldo akhir pendapatan ditangguhkan gitu ya. Nah, ini plus minus dapatnya 5 juta, total adalah 119 juta ya Bapak Ibu. Nah, ini kan termasuk PPN ya, Bapak Ibu. Termasuk PPN. Makanya kita keluarin PPN-PPN-nya, unsur-unsur PPN-nya. Nah, ada beberapa unsur PPN tadi yang dikeluarin. Ya, misalkan ini, yang transaksi ini, gitu ya. Ada juga transaksi yang dipungut sendiri gitu ya. PPN-nya kita keluarin juga ya. Nah, akhirnya dapat angka, kayak saya ceritain dulu ya, misalkan pemberian cuma-cuma gitu ya. Pemberian cuma-cuma kan kita nggak dapat duit ya Bapak Ibu. Tapi PPN-nya sudah include di dalamnya gitu ya. Makanya kita harus keluarin gitu ya. Karena kita ngakuin di wilayah sini gitu ya, itu juga termasuk wilayah PPN-nya. Pemakaian sendiri, pembelian cuma-cuma gitu ya, kemudian reimbursement gitu ya, transaksi antar cabang, itu PPN-nya harus kita take out ya Bapak Ibu. Terus dapatlah peredaran bruto menurut pemeriksa ya, atau menurut pengujian arus piutang. Kemudian baru disandingkan dengan SPT badan Bapak Ibu. Ada omset, ada sewa, ada penjualan mesin gitu ya, keuntungan, ada penghasilan jasa giro ya. Nah, ini kenapa ada nilai buku penjualan aktiva tetap di sini? Karena tadi kita udah sepakat ya, bahwa kalau misalkan jurnal kan kayak gini ya, cash. Oh, dilihat, sorry, saya kesini dulu ya. Nih, kalau ini ya, jurnalnya kan saya abaikan PPN-nya ya. Cash, misalkan AD, ini mesin misalkan ya, mesin, ini gen ya. Mesinnya 8, AD-nya 4, cash-nya 5, ini 1 gitu ya. Nah, yang kita terima kan 5 ya Bapak Ibu. Jadi yang terlapor di atas ini adalah angka 5 gitu ya. Padahal yang terlapor di sini adalah angka 1, maka harus ada adjustment sebesar 4 di sini, di wilayah sini, sehingga dapatlah angka 5 sama. Ya, jadi polanya kayak gitu ya Bapak Ibu, polanya. Jadi harus mengeluarkan yang PPN yang dipungut sendiri yang tidak ada uangnya gitu ya. Kemudian juga mengeluarkan apa namanya, atau ditambahkan atau terkait dengan nilai sisa buku gitu ya, penjualan aktiva tetap dan sebagainya. Oke, ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya gitu ya. Model apa namanya, model perhitungannya seperti apa. Nah, mungkin saya harus ini dulu ya Bapak Ibu. Garis bawahi dulu ya, bahwa kalau kita jurnal seperti biasa ya, misalkan kenapa harus dikeluarin sih PPN-nya? Iya, jadi gini, misalkan AR aja, yang kalau kita jurnal AL pada sales, ini ada VT out ya, gitu ya. VT out gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu dapatkan cash pada AR-nya, cash pada AR kan gitu ya. Misalkan ini 100, ini 11, 111 gitu ya. Ini 111 gitu ya. Nah, angka cash ini akan termasuk PPN yang Bapak Ibu pungut gitu ya. Jadi artinya angka di sini harus dikeluarin. Ya, di sini nanti minus ya Bapak Ibu. Di sini keluarin. Tapi angka 9 juta yang di sini, ini kan unsurnya banyak ya. Kalau saya nggak bahas yang sekarang ya. Kalau sekarang kan kodenya 04 semua gitu ya. Kode fakturnya. Kalau dulu kan ada 01, ada 02, 03, oke, kita nggak hitung karena memang PPN-nya disetor sendiri oleh badan pemungut. Nah, yang 04 ini kan campur ya. Nah, ini kemudian kita keluarin nih karena memang ada PPN yang di sini yang memang yang nggak ada aliran uangnya gitu ya. Nggak ada sama sekali, kayak pemberian cuma-cuma. Jurnalnya bukan jurnal pendapatan kan, tapi jurnalnya adalah jurnal ke HPP atau ke biaya gitu ya. Makanya itu beda sendiri gitu ya perlakuannya. Pemakaian sendiri juga sama gitu ya. Bapak Ibu ngeluarin barang, kemudian Bapak Ibu nggak dapat duit gitu ya. Tapi dipakai sendiri di kantor gitu ya. Jadi masuknya ke harga pokok penjualan. Ya, reimbursement juga sama ya, penggantian yang difakturkan. Bapak Ibu nggak dapatin pendapatan gitu ya.
Tapi Bapak Ibu memfakturkan biaya-biaya tersebut, jadi mainnya hutang piutang gitu ya, tidak melibatkan posisi di income statement gitu ya, tapi hutang piutang, tapi Bapak Ibu fakturin, dan itu posisinya adalah di SPT PPN udah masuk gitu ya. Makanya harus dikeluarin di note off dulu dengan angka yang dipungut sendiri di SPT PPN. Gitu ya. Jadi praktisnya modelnya seperti itu. Nah, kita masuk ke studi kasus ya Bapak Ibu. Ya, studi kasus. Nanti mungkin saya juga akan flashback balik-balik juga ya ke kasus sebelumnya ya. Ini ada kasus di banding ya Bapak Ibu, di pengadilan pajak. Ini sorry ya kalau ada gambar-gambar resistor nih ya. Iya, pindah dari sini ke sini ya. Jadi dia ada koreksi di pendapatan 59 miliar itu koreksi dari penjualan ekspor dan penjualan lokal ya Bapak Ibu. Jadi dia pisah lokal dan ekspor. Tapi secara agregat nanti ada di sini ya, 59 ini tambah dari 28 plus 30 di sini. Ditambah ya. Dapat 59. Nah, pertama adalah ada informasi yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Saldo akhir piutang sebagai berikut. Ya, penjualan lokal ada 58. Kemudian penjualan ekspor itu ada 21. Total 50. Kemudian saldo awal piutang untuk yang lokal itu ada 13. Saldo awal piutang ekspor ada 11. Total 24. Dan dia ada pelunasan piutang gitu ya. Di sisi kredit ya. Diambil semua. Dapat 300. Kemudian piutang juga dapat 197. Jadi kalau kita baca yang tadi, dia tuh ngambil yang di sini kan. AR yang di sini, pelunasan. Ditarik semua yang data di sini, ditarik semua pelunasan. Dapat nanti angka yang di sini kan, angka akrualnya ya. Angka akrual salesnya ya. Dapat di sini. Nah, dia menggunakan rumus yang sama tadi, menggunakan rumus model yang sama. Saldo akhir ya ditambah pelunasan ya 197 nih ada alurnya ya, tambah 219 dikurangi saldo awal, dapat penjualan ekspor 207 ya. Kemudian dibandingin di SPT PW Badan ya, PW Badan dapat 197, dapat koreksi 28. Nah, ini model kayak begini juga bisa terjadi nanti di 2025 nih Bapak Ibu. Karena 2025 di Cortex PPH Badan itu sekarang penjualan lokal dan ekspor dipecah jadi dua akun ya. Jadi di lampiran lampiran satu nggak salah ya. Lampiran satu di masing-masing badan usaha khususnya manufaktur dan dagang gitu ya. Dan ada umum juga itu dipecah. Pendapatan domestik dan pendapatan ekspor. Jadi dipecah ya. Nah, makanya penting banget Bapak Ibu udah mapping dulu di pembukuan kita mana yang lokal, mana yang ekspor. Nah, ini yang ekspor ya. Nah, yang lokal juga sama, saldo akhir. Saldo akhir ya 28. Kemudian ditambah pelunasan, kemudian dikurangi saldo awal, dapat penjualan lokal ya Bapak Ibu. Kemudian dibandingin di SPT Badan 281 dapat selisih 33. Nah, 33 kan include PPN ya. Maka dikeluarin PPN-nya. PPN-nya dikeluarin dapat 30. Maka koreksinya adalah 28 plus 59. 28 plus 30 dapat 59. Nah, ini sebenarnya sederhana bisa Bapak Ibu lakukan di model kayak begini ya. Silahkan aja. Dan ini kebetulan tidak melibatkan uang muka pelanggan. Sebenarnya nanti harusnya libatin uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan berapa? Ya, saldo beginning tambah pelunasan kurangi saldo ending dapat angka yang dicatat di pendapatan kita ya. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi di kasus ini? Jadi terbanding melakukan koreksi peredaran usaha berdasarkan pengujian arus piutang Bapak Ibu dengan dokumen sumber general ledger dan trial balance pemohon banding. Jadi TB dan GL mereka dapat, mereka olah. Bapak Ibu kan kalau TB itu kalau GL ya ada mutasinya ya, debit kreditnya ya. Kalau TB
Kadang-kadang kan kadang-kadang ada beginning ya. Misalkan ini ada beginning, ada debit, ada kredit, ada ending gitu ya. Ya, misalkan ini TB-nya ya. Tapi kalau general ledger kan detail ya Bapak Ibu. Misalkan akun AR, ini beginningnya apa. Kemudian ini transaksi bawahnya kan banyak ya. Debit kreditnya ada, dapat ending. Jadi bisa jadi ada web kantor pajak yang main simple aja. Main simple aja, tembak aja angka yang di kredit sini yang di bagian AR gitu ya. Berarti itu adalah pelunasan gitu ya. Padahal ya belum tentu gitu ya. Belum tentu yang di kredit AR itu adalah bagian dari pelunasan. Tapi umumnya kan memang pasti logika dasarnya adalah ketika AR itu berada di kredit berarti ada pelunasan yang masuk ke bank. Ya, jadi penelitian gitu ya dari AR dan TB dan GL berdasarkan sumber data ya. Kemudian berdasarkan penelitian, perhitungan penjualan berdasarkan pengujian seperti itu dilakukan oleh pemeriksa di atas dengan sumber data yang digunakan juga di GL dan TB. Jadi pemeriksa melakukan GL dan TB, penelah keberatan juga mau melakukan hal yang sama. Sehingga bisa diyakinkan bahwa pengujian arus piutangnya udah tepat ya dilakukan oleh pemeriksa. Apa menurut pembanding? Ya, pembanding nggak setuju Bapak Ibu. Nggak setuju ya. Karena dia bilang terbatas penelahannya hanya atas mutasi aja di debit piutangnya si utang usaha lokal. Jadi dia nggak sepakat gitu. Karena menurut terbanding tidak seluruh mutasi debit di piutang usaha menurut pembanding itu bisa lokal atau penjualan ekspor. Ya. Karena ya tadi bisa terjadi masalah reklasifikasi, masalah double pencatatan juga kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Maka menurut pembanding ini sangat dangkal, benar-benar sangat dangkal dan bertentangan dengan kaidah-kaidah maupun prinsip akuntansi. Ya, pertama itu ya dari si pemohon banding. Kemudian demikian juga di posisi transaksi kredit ya, perkiraan piutang. Tidak semuanya adalah pelunasan piutang usaha ya. Karena sistem pembukuan banding dia ya di kasus ini ya harus bisa mengidentifikasi pelunasan piutang itu diidentifikasi berdasarkan surat jalan. Jadi dia ada coding sendiri di piutangnya bahwa ketika benar-benar dilunasin itu ada nomor surat jalannya. Tapi ketika belum bisa dipastikan ada duit masuk dan itu belum bisa dipastikan bahwa itu adalah piutang gitu ya, maka dia melakukan jurnal kredit terhadap piutang dengan memberikan kode uang titipan. Jadi ada coding sendiri uang titipan yang dilakukan sama si perusahaan. Kemudian, tapi ketika uang titipan tersebut bisa dipastikan surat jalan penjualannya itu benar, maka dia baru mengkreditkan piutangnya berdasarkan surat jalan tersebut. Jadi mendebit lagi ya, posisi ulang uang masuk tersebut gitu ya. Jadi istilahnya direklas gitu ya. Sehingga bisa terjadi akibatnya bisa double pengkreditan atau double atas pendebetan untuk piutang usaha lokal. Jadi bisa jadi dua kali gitu ya. Sehingga itu yang terjadi double gitu ya yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanyaannya mungkin adalah nanti common practice gak sih gitu ya. Common practice gak gitu ya. Karena kan bisa jadi ada uang yang piutang tadi dibalik dulu, kemudian udah yakin dibalikin lagi gitu ya. Kemudian baru lari ke pendapatan di kas gitu ya, uang di kas. Itu yang kemudian bisa terjadi double. Nah, ketika ditelusurin gitu ya, Bapak Ibu, ditelusurin. Nah, ini model telusurannya ya. Misalkan penjualan lokal yang tadi ya. Penjualan lokal ditelusurin nih. Oh, oke, saldo awal, saldo akhirnya masing-masing pihak sama ya. Gitu ya. Kemudian penulisan di kreditnya nih yang jadi masalah di sini. Betul, yang masuk adalah 194. Tapi ada double, di sini menurut saya pemohon banding ada double cara pelunasan, ada adjustment juga yang harusnya di take out gitu ya. Nah, ini totalnya adalah 44 gitu ya. Saldo akhir sama gitu ya. Oke juga sama. Tapi si terbanding tidak memasukkan uang muka penjualan. Ya, ini harusnya masuk juga ya modelingnya seperti yang tadi kita sepakati di metode pengujian arus piutang gabungan ini
libatkan uang muka penjualan gitu ya. Terus dapat pengujian arus piutang ditambah yang tunai gitu ya, dapat total 281 kemudian dibandingin dengan SPT. Menurut pemohon banding tidak ada selisih. Sebenarnya nanti yang pembuktian di wilayah sini ya Bapak Ibu. Ini yang jadi dispute kan di wilayah sini ya. Kalau di beberapa item oke gitu ya. Ini juga biasanya diakuin harusnya ya. Ini penjualan kontan tunai tidak dilakukan sama si terbanding ya. Jadi kalau lihat kayak kasus gini kan berarti terbanding pengujian arus piutang yang sebelumnya ya Bapak Ibu, yang murni ya. Jadi dia tidak menggabungkan antara beberapa kombinasi eh, akun ya. Ya, begitu pula juga yang ekspor ya Bapak Ibu. Ekspor saldo akhir, ada pelunasan, ini ada adjustment menurut pemohon banding gitu ya. Terus saldo akhirnya udah cocok, udah sama, akhirnya sama ya kalau menurut si pemohon banding. Nah, kemudian biasa ya Bapak Ibu kalau di persidangan kan di pengadilan pajak ada uji bukti ya. Ada uji bukti. Uji buktinya seperti apa gitu ya. Ya, ini kan nanti harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung ya, yang sifatnya bisa meyakinkan majelis nanti untuk dijadikan acuan untuk putusan di pengadilan pajak tersebut ya. Banyak ya. Contoh misalkan gini, menurut pemohon banding ada dua alasan. Pertama ada double catat pelunasan dan adjustment ya. Catatan pelunasan ini mereka menyampaikan ada sekitar 26 miliar ini double ya pencatatan pelunasan. Sehingga mau nggak mau gimana cara pembuktiannya harus dilampirin seluruhnya, surat jalan, invoice, packing list, PEB, mutasi uang masuk, bukti pelunasan ekspor gitu ya, pertanggungjawaban pelunasan ekspor dengan surat jalan dan sebagainya. Jadi sepanjang ada beberapa akun yang memang tadi menggunakan kode titipan gitu ya, bisa dipastikan itu akan dikeluarkan gitu ya dari pengujian arus piutang ya. Kemudian ada adjustment ya 2,1 ya. Ini ada biaya-biaya ya Bapak Ibu, biaya jaminan, penggantian biaya freight gitu ya, biaya packing gitu ya, biaya sampel gitu ya yang dikirim gitu ya. Nanti Bapak Ibu harus liatin jurnalnya ya. Contoh misalkan nih jurnalnya ya. Jadi surat jalan untuk uang jaminan tadi jurnalnya piutang usaha pada hutang, kemudian bank pada piutang gitu ya. Soalnya kan ini kayak ada pelunasan ya Bapak Ibu. Ya. Padahal kan ini jaminan. Ya kalau transaksinya kita jual barang, ya kita minta dapat uang jaminan dulu ya gitu ya. Bahwa meskipun nanti uang jaminan bisa dikembalikan gitu ya. Tapi kan itu kalau kita uangnya kita nyampur di akun gitu ya, akun yang sama dengan piutang usaha gitu ya, maka bisa dipastikan itu terjadi transaksi yang sebenarnya bukan pendapatan kita dan bukan objek PPN. Begitu pula biaya freight ya, biaya freight dia nanggung dulu, kemudian sama dia di jurnal ke piutang, kemudian bank pada piutang gitu ya. Jadi dia jurnal ke piutang usaha, kemudian dapat duitnya, piutang usaha ekspornya di posisi kredit. Nah ini diincar sama petugas pajak gitu ya. Padahal ini adalah sistemnya reimburse ya. Jadi ada biaya yang kita talangin dulu ke beban, meskipun bebannya jadinya net off juga ya, kosong juga ya. Kadang-kadang kita juga mikir kan, ini transaksi kayak begini, jurnalnya ini enggak sih, common practice apa enggak gitu ya, sesuai dengan SAK apa enggak gitu ya. Nanti kita lihat pendapatnya si majelis ya. Nah, apa pendapat majelis ya di kasus ini ya, Bapak Ibu? Jadi pertama adalah di sini kasusnya bukan bicara masalah sengketa yuridis. Ya, jadi ini justru ya kalau sengketa yuridis itu saya perlu garis bawahi Bapak Ibu bahwa sengketa terkait dengan penafsiran peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, di sini bukan sengketa yuridis, tapi terkait dengan pengujian atas dokumen dasar atau source dokumen. Jadi
lebih kecenderungannya ke sisi materi transaksi, substansi materi transaksi seperti apa. Nah, di simpulannya majelis itu sebenarnya sependapat dengan terbanding bahwa pengujian arus piutang itu penting banget untuk mengetahui omset atau peredam usaha dari wajib pajak. Penting banget, sangat penting gitu ya. Namun, majelis nggak sependapat dengan teknik pengujian arus piutang dari si terbanding ketika mereka narik angka seluruhnya, angka yang ada di piutang usaha, deposit debit, ditarik semua. Ya. Kenapa? Karena ya istilahnya untuk meyakinkan bahwa itu adalah sisi akun untuk peredam usaha, dia tarik semua gitu, nggak sepakat gitu ya. Karena bisa jadi ada penafsiran gitu ya dari sisi penjurnalan di akuntansinya perusahaan. Ketiga adalah formulanya yang digunakan itu sama sebenarnya formulanya. Akhir gitu ya, ditambah pelunasan, dikurangi saldo awal, dapat penjualan kredit gitu ya. Nanti ditambah penjualan tunai, dapat penjualan total penjualan. Nah, jadi majelis bilang bahwa piutang usaha itu untuk mencari pendapatan secara kredit, tapi harus ditambah penjualan yang diterima secara tunai, gitu ya. Nah, masalahnya adalah tadi si terbanding tidak masukin kan Bapak Ibu. Ya, masukinnya hanya untuk penjualan kredit saja. Dalam uji bukti tadi kelihatan bahwa terbanding tidak atau belum memperhitungkan adanya penjualan lokal, ya, tunai lokal ya Bapak Ibu, sama sekali. Jadi nggak masuk ke wilayah situ, makanya tadi harusnya dimasukin. Makanya bisa terjadi selisih, ya. Jadi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kedua adalah seharusnya perbedaan jumlah pendapatan tersebut tidak terjadi apabila sebelum memeriksa atau analisa akun piutang, terlebih dahulu diketahui tentang kebijakan yang dianut oleh pemohon banding. Jadi kan harusnya menurut majelis ya, terbanding itu harusnya mempelajari probisnya dulu perusahaan, proses bisnisnya perusahaan. Dari mulai mencatat piutang, kemudian akun-akun yang di piutang tuh melibatkan akun yang mana gitu ya, mana yang non tunai juga gitu ya, itu harusnya dipelajari dulu kebijakan akuntansinya ya, karena bisa dalam kenyataannya ternyata ada yang tadi yang double pencatatan atau ada adjustment tadi gitu ya. Kemudian majelis juga sepakat sebenarnya harusnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum bahwa penjualan secara kredit dicatat di sebelah debit akun piutang usaha dan penerimaan pelunasan dicatat sebagai kredit akun piutang usaha. Jadi si majelis bilang AR di sini di debit ini adalah gitu ya. Penjualan secara kredit ini berarti kredit gitu ya, yang secara kredit. Yang ini adalah pelunasan gitu kan. Gitu ya. Namun tidak terdapat ketentuan yang melarang kebijakan akuntansi perusahaan dalam mencatat pencatatan sepanjang kebijakan tersebut punya etikat baik dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi memang tidak harus ke piutang, bisa juga langsung ke cash gitu ya. Sehingga menurut si majelis, apa yang dicatat yang tadi ya Bapak Ibu, yang ada reimbursement tadi, double pencatatan, menurut majelis ini sudah dilakukan dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang KUP. Karena Undang KUP kan bilang di pasal 28 ayat 3 disebutin pembukuan pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan etikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya gitu ya, bahwa di dalam proses uji bukti tidak telah terbukti adanya pencatatan double di mana itu akan mempengaruhi hasil pengujian arus piutang tersebut. Gitu ya. Jadi ini ya gitu. Tapi kan majelis itu ada 3 orang ya Bapak Ibu. Ada 3 orang yang cara berpikirnya bisa berbeda-beda ya. Bisa berbeda-beda. Dan ternyata di sini di kasus ini ada
anggota majelis yang nggak sepakat nanti ya. Nah, karena adanya double pencatatan tadi yang secara tidak langsung telah diakui oleh pihak terbanding dalam memberikan pendapat atas hasil proses uji bukti gitu ya, dengan adanya pendebitan dan kredit akun piutang usaha yang sama, maka eh, menurut menurut majelis ini koreksinya tidak dapat dipertahankan. Artinya double pencatatan tadi itu karena tidak ada pada waktu yang sama gitu ya, tapi pada hari yang berbeda gitu ya, beda waktu yang sehingga dimungkinkan lakukan offset dengan pencatatan dan perkiraan yang sama gitu ya. Makanya akhirnya majelis ya ini tidak mempertahankan ya atas koreksi peredaran usaha. Kemudian kita baca ya Bapak Ibu. Ada pendapat dari hakim lain berpendapat bahwa punya pendapat yang berbeda ya. Berdasarkan pertimbangan dana persidangan gitu ya, sebagai berikut ya. Dokumen disampaikan pengakuan banding berupa perhitungan penjualan berdasarkan menggunakan arus piutang dan print out daftar piutang usaha. Nilainya saldo dan akhir menurut pengakuan banding ternyata tidak sama dengan nilai yang dicatat terbanding berdasarkan bukti menurut GL dan TB yang disampaikan terbanding. Ya, mereka bilang nggak sama ya. Kemudian kedua, pernyataan pengakuan banding bahwa telah dilakukan pencatatan 2 kali pada akun piutang dengan sistem akuntansi dan pada saat disandingkan dengan buku piutang ternyata bahwa tidak ditemukan adanya pencatatan ganda dalam akun piutang tersebut. Jadi sebenarnya majelis ini bilang ya nggak ada pencatatan ganda gitu ya. Terus sistem yang pencatatan yang tidak lazim ini menurut hakim ini tidak sesuai dengan ketentuan di SAK. Kan harus konsisten gitu ya, taat asas ya, atau sesuai dengan PSAK. Jadi menurut salah satu majelis adalah maka yang dilakukan terbanding sudah tepat. Ya di kasus ini kan berarti nanti dari 3 mana yang punya pendapat dipertahankan, mana menurut majelis yang dibatalkan gitu ya koreksinya. Jadi tergantung ya suaranya banyakkan yang mana ya, kan karena 3 gampang kan ngitungnya 2:1 atau 1:2 dan seterusnya. Sehingga di kasus ini kebetulan kasus ini 2 majelis itu mengabulkan permohonan dari pemohon banding, satu majelis tidak mengabulkan ya dengan alasan yang sebagaimana Bapak Ibu lihat di layar ya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu pengujian arus piutang. Tadi saya sedikit recalling lagi bahwa modeling kita di kombinasi yang metode yang kedua ini adalah menggabungkan dari beberapa unsur yang Bapak Ibu harus libatkan ya. Nah ini ya Bapak Ibu harus libatkan. Coba lakukan aja tes 1 bulan aja ya Bapak Ibu untuk melihat bahwa sebenarnya yang kita catat di secara pembuka itu benar atau tidak gitu ya. Karena pastinya kalau ini secara reguler Bapak Ibu lakukan tiap bulan, harusnya tidak ada selisih. Kalaupun ada selisih, selisihnya dapat dijelaskan gitu ya. Ya makanya tadi ada adjustment ya Bapak Ibu di wilayah sini gitu ya, di bawah sini. Ada juga adjustment di wilayah sini gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan nanti suatu ketika sama nih modal dari controlling sistemnya ya. Bapak Ibu dapat uang tunai, tapi udah dipotong PPh 23, tapi PPh 23-nya nggak muncul di Cortex misalkan. Ya Bapak Ibu harus teror gitu ya. Harus teror lawan transaksi. Yang mana saya dapat duit, tapi udah bersih dari PPh 23. Minta buktinya PPh 23-nya, bukti potongnya. Karena di sini harus dimasukkan ya. Jadi cocok nanti jatuhnya antara pengujian arus piutang dengan Bapak Ibu jurnal di pembukuan Bapak Ibu semua. Ya kurang lebih itu Bapak Ibu dari metode yang kedua. Mungkin kita bisa masuk sesi tanya jawab ya. Oke,
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dodo untuk pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Dan mungkin ini untuk pertanyaan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan masuk pada sesi Q&A. Kita akan coba lihat untuk pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama ada dari Ibu Dewi Puspitasari. Pak Dodo izin bertanya, jika penyerahannya dilakukan tahun 2018 seperti tadi dan Ya. faktur dibuat tahun 2019 pada saat pencatatan di akrual sudah diakui pendapatan tapi PPN belum. Apakah itu bisa mengakibatkan telat terbitkan faktur pajak sehingga dikenakan denda? Terima kasih, Pak. Iya, Bu Dewi ya. Jadi kalau kita baca di ketentuan Undang-Undang PPN, kan pembuatan faktur pajak itu ada beberapa step ya. Step pertama adalah penyerahan BKP atau JKP. Jadi penyerahannya dulu, step pertama. Kedua adalah pembayaran ketika pembayarannya lebih cepat dari penyerahan. Jadi tergantung kondisinya. Artinya harusnya logikanya ketika penyerahan udah dilakukan, invoicing udah dilakukan, itu PPN sudah diakui. Bu Dewi harus bikin faktur pajaknya. Meskipun nanti uang tunainya baru terima di tahun berikutnya gitu ya. Tapi sekiranya penyerahannya udah dilakukan, ya sih tadi ceritanya 2018 ya. Tapi fakturnya baru dilakukan di 2019. Seperti contoh yang tadi. Kebetulan contohnya kan contoh lama ya Bapak Ibu ya. Contoh yang lama. Kalau contoh lama tuh memang bisa bergeser-geser gitu ya. Tapi kalau sekarang kan default gitu ya. Nah, jadi kalau dulu kan gini ya. Saya recalling ya. Mungkin Bapak Ibu termasuk orang yang nggak mempelajari ketentuan yang lama ya. Tapi saya recalling dulu ketentuan yang lama. Ketentuan lama gini, kalau ketentuan lama. Faktur pajak itu bisa dibuat paling lambat adalah bulan berikutnya, akhir bulan berikutnya setelah tanggal penyerahan. Kalau dulu ya. Sehingga bisa jadi Bapak Ibu nyerahin 2007 atau 2006 misalkan, baru bikin fakturnya di Januari tahun depan. Sehingga bisa terjadi selisih. Nah, tapi kan kasus itu udah nggak ada ya Bapak Ibu. Ya, untuk yang undang-undang yang baru adalah mana yang lebih cepat antara penyerahan dan penjualan. Penyerahan dan pembayaran. Sekiranya Bu Dewi tadi melakukan seperti itu, emang punya potensi Bu, bisa terjadi selisih pengakuan pendapatan di PPh Badan dengan pengakuan pendapatan di PPN. Selisihnya apa dampaknya? Selisihnya adalah satu, berarti Bu Dewi nerbitin faktur pajaknya telat. Ya, telat. Telat berarti nanti ada kena sanksi 1% dari DPP. Kalau sekarang ya, jadi kena sanksi surat tagihan pajak 1% dari DPP karena menerbitkan faktur pajak tidak tepat pada waktunya, tidak sesuai dengan ketentuan atau faktur pajaknya dianggap cacat. Karena Bu Dewi masih di range 3 bulan, itu masih dianggap faktur pajak. Artinya nanti si lawan transaksi pun bisa mengkreditkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita lewat dari 3 bulan, maka jatuhnya faktur pajaknya tidak dianggap sebagai faktur pajak, maka dampaknya kita kena sanksi, lawannya pajak masukannya nggak bisa dikreditkan sama sekali. Makanya key pointnya adalah jangan sampai penyerahannya faktur pajaknya bergeser gitu ya. Harus harus strict lah gitu ya. Akhirnya kan memang jadi pertanyaannya gini ya Bapak Ibu. Ini muncul pertanyaan berikutnya ya. Berarti PPN-nya kita yang nanggung dong. Ya kayak gitu modelnya. Jadi PPN-nya kita tanggung. Tapi ingat ya PPN-nya itu kan nggak cuma pajak keluaran doang, tapi dikurangi sama pajak masukan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Famera Hanani. Selamat pagi Pak Dodo, bagaimana jika penjualan yang dilaporkan di SPT PPN berbeda dengan SPT Badan dikarenakan selisih kurs? PPN menggunakan kurs pajak, sedangkan LK menggunakan kurs tengah BI. Iya, Bu Famira ya. Jadi memang ini suatu hal yang lazim
yang bisa terjadi ya, bahwa ketika Bapak Ibu semua melakukan penjunalan di pembukuan, kita menggunakan kurs setengah BI atau kurs pembukuan, tapi kebutuhan di pelaporan pajak kita ada kurs KMK gitu ya, baik di SPT, PPN, kemudian di SPT Potput gitu ya, dan sebagainya. Ini bisa terjadi selisih selisih kurs gitu ya, dan itu nggak jadi masalah sepanjang bisa ditelusuri. Maksudnya gini, Bapak Ibu, eh pasti ada selisih kurs ya. Misalkan pajak itu ngakuin 16.500, kurs tengah BI-nya 16.600. Berarti ada 100 poin selisih. Berarti bisa jadi pengakuan pendapatan di SP tahunan PPB dan saya lebih tinggi, sebesar 100 rupiah. Kenapa? Karena saya akan kali angka kurs tengah BI kali angka mata uang asingnya ya. Misalkan let's say dolar, maka pasti akan tinggi. Atau kebalikan. Ya, kan itu nanti akhirnya net off ya Bapak Ibu. Karena bisa jadi kurs pajak lebih tinggi dari kurs tengah BI atau kebalikan kurs pajak lebih rendah dari kurs tengah BI. Nanti net off gitu ya. Sepanjang nanti bisa ditelusuri, kalau saya di kasus ini biasanya ya, saya pernah ngalamin kasus ini, Bapak Ibu bikin tabel gitu ya, tabel di spreadsheet gitu. Bapak Ibu bikin tabel gini, invoice nomor berapa, tanggal berapa, kemudian deskripsinya apa, kemudian nilai currency-nya. Kemudian di sebelah kanan berikutnya adalah kurs tengah BI, kemudian habis itu ketahuan angkanya, angka dolarnya misalkan kayak kurs tengah BI, dapat angka yang dilapor di pembukuan. Sampingnya bikin per SPT, kurs SPT-nya berapa, ya kurs faktur pajak misalkan, kurs PEB misalkan, kurs KMK-nya, kemudian dapat angkanya itu yang dilaporin di SPT PPN. Nanti secara agregat ketahuan tuh. Nah, ketika ketahuan maka bisa terjadi selisih kurs. Nah, itu bisa kita jelaskan kantor pajak gitu. Jadi, kalau selisih kurs sih normal sih bisa terjadi dan itu bisa terjelaskan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo untuk jawabannya. Kita lanjut lagi, masih ada pertanyaan lain. Untuk pertanyaan berikutnya, Ini masih sama ya. oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Desi Marta. Selamat pagi, Pak Dodo. Jika ada stok yang dititipkan ke customer sebagai konsinyasi, apakah ini bisa dicatat sebagai penghasilan atas pengiriman barang tersebut? Customer belum menerbitkan PO, jadi konsinyasinya berdasarkan perjanjian kami dengan customer. Ya, kalau konsinyasi kan modelnya barang titipan ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi ada barang-barang yang mungkin belum laku ya, gitu ya. Jadi ini tapi harus dicek dulu ya dari sistem akuntansinya ya. Gimana sih nyatat barang-barang konsinyasi ya. Mungkin nanti akan saya jawab khusus ini di jawaban di eh, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya, yang lainnya ya, yang belum saya bisa jawab di sesi webinar ini ya. Karena ini memang harus dibongkar dulu nih, ya. Gimana sih kalau misalkan saya ngirim, let's say saya misalkan jualan pisang goreng ya Bapak Ibu, saya titipin ke warung gitu ya. Apakah ketika saya bikin pisang goreng sebanyak 100, saya titipin ke warung, terus saya nyatat penjualan sebesar 100? Kan nggak juga ya. Karena kan nanti warung itu ya kalau nggak laku karena ini titipan, kita kan transaksinya bukan beli putus gitu ya. Ini transaksinya ada titipan. Kalau titipan ya nanti akan ada return kan, atau yang ada retur barang yang dikembalikan. Ya kalau Bapak Ibu lihat aja contoh-contoh, ya roti-roti deh gitu ya. Roti-roti kan ada expire date-nya kan. Jadi beberapa pasti kalau Bapak Ibu lihat di beberapa minimarket itu ada khusus untuk petugas roti itu ngambil kemudian naruh lagi yang baru gitu ya. Berarti selisihnya itu adalah barang yang laku gitu ya. Karena kalau logikanya posisinya ya nanti model akuntansi nanti saya akan beda sendiri ya Bapak Ibu. Karena kalau misalkan kita ngakuin seluruhnya titipan, tapi harus ngakuin juga returnya gitu ya.
Atau kita ngakuin hanya atas yang laku dijual, ya udah selesai. Jadi COGS-nya pun hanya atas yang terjual saja gitu. Jadi itu dari saya. Mungkin nanti akan saya bedah di pertanyaan di sesi berikutnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Tony Setiawan. Pak Dodo izin bertanya, apabila ada kesalahan pencatatan penjualan, misal tahun 2024 penjualan ke si A WPOP seharusnya 5 juta, 4,5 juta DPP dan 500.000 PPN. Tetapi di pencatatan menjadi 50 juta, 45 juta DPP dan 5 juta PPN. Dan atas transaksi tersebut dibuat faktur pajak retailnya dengan nilai yang salah. Transaksi tersebut baru ketahuan setelah ganti periode. Pertanyaannya, di tahun 2025, selisih atas salah catat tersebut yang mengakibatkan AR menggantung saya jurnalnya ke LYD atau sebagai beban lain-lain yang kemudian dikorvis SPT Badan. Ini ini unik ya sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan sih. Apakah 2000, sebenarnya kalau di, mungkin kalau di apa namanya, di SPT-nya, SPT PPN gitu ya, mungkin nggak terlalu, sebenarnya harusnya nggak, ini akibatnya panjang sih, panjang lebar kali tinggi ya. Bahwa faktur pajaknya harusnya cuma 500.000, dicatatnya 5 juta tadi ya, gitu kan. Berarti memang harus ditelusuri karena Bapak Ibu kan harusnya jurnal di sisi pembukuan ketika VAT out itu net off dengan pajak masukan kan harusnya sesuai dengan angka yang ada di SPT PPN kan. Harusnya sesuai gitu ya. Makanya harus ditelusuri. Artinya mungkin kalau posisi perusahaannya diaudit sama akuntan publik mungkin bisa ada restatement gitu ya Bapak Ibu. Jadi laporan auditnya ada restatement, ada ya diaudit lagi, kemudian cuma restatement di beberapa akun gitu ya. Tapi sekiranya nggak diaudit, kemudian piutangnya eh, apa ya? Kalau dia mungkin larinya ke BDP Expense ya, larinya ke piutang tak tagih ya. Jadi piutangnya jadinya akhirnya ketika ada yang salah tadi selisihnya itu 45 juta tadi, akhirnya ya udah akhirnya dihilangkan dari ke BDE atau ke biaya gitu ya. Tapi kan tadi saya bilang AR yang ada di kredit itu kan tidak hanya pelunasan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengerin webinar sebelumnya, posisinya ada AR yang posisi di kredit itu adalah penghapusan piutang tak tertagih gitu ya. Nah, kalau penghapusan piutang tak tertagih kan gampang ya Bapak Ibu melakukan pembuktiannya gitu ya. Bapak Ibu ada daftar piutangnya, kemudian ada aging schedule-nya dan sebagainya. Tapi sekiranya Bapak Ibu taruh ke biaya, kemudian lakukan koreksi fiskal, sebenarnya juga nggak masalah. Sebenarnya juga nggak masalah. Karena memang eh, secara ketentuan di fiskal memang tidak diakuin yang kasus yang tadi ya. Tapi nanti pengujian arus piutangnya nih yang perlu hati-hati. Karena bisa terjadi selisih. Selisihnya itu tadi sekitar 45 juta, Bapak Ibu harus bisa jelaskan bahwa terjadi kesalahan pencatatan di pembukuan. Gitu ya. Bahwa yang harusnya nyatetnya mungkin seperti yang tadi tuh, kasus yang tadi banding yang double pencatatan. Ini harus juga bisa dijelaskan bahwa ada 45 juta salah pencatatan secara nominal gitu ya. Yang tadinya cuma 5 juta tercatat 50. Harusnya, ya betul, harusnya 5 juta tapi tercatat cuma 50 juta gitu. Tinggal ini aja, eh, pengujian bukti dokumen pendukung ya, source dokumennya disiapin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dodo untuk jawabannya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya.
Untuk pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Karsi. Izin bertanya Pak Dodo, bagaimana jika PEB ekspor dilaporkan di bulan Desember 2024 di SPT PPN, sedangkan pendapatan atau piutang baru diakui Januari 2025. Baiknya, tindakan apa yang harus kami lakukan? Apakah melakukan koreksi SPT PPh Badan 2024 atau SPT PPh Badan 2025 ya? Terima kasih. Bu, Bu apa ya? Karsi ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu, PEB itu ini di yang pernah saya hadapin ya. PEB itu pembelian ekspor barang itu mencantumkan nomor invoice, packing list dan sebagainya ya. Sehingga harusnya pengakuan pendapatannya udah accrual basis. Jadi udah diakuin harusnya di Desember. Jadi eh, jadi sejalan dengan PEB yang diterbitkan sama DJBC gitu ya. Sehingga harusnya inline PEB sama invoice. Nah, saya nggak tahu eh, kenapa harus digeser ke Januari gitu ya. Padahal itu basisnya kan harusnya dari invoice. Karena setahu saya tercantum tuh invoice-nya nomor sekian. Ada packing listnya juga gitu ya. Jadi basisnya mereka untuk menerbitkan itu PEB. Begitu pula dengan teman-teman di PPJK yang ngurusin kepabeanan, semua nginput di C saya itu basisnya dari invoice. Karena nggak mungkin, nggak ada daftarnya gitu. Sehingga harusnya sama. Kalau terjadi kesalahan, berarti kan ini ada pergeseran ya Bapak Ibu, pergeseran pendapatan. Harusnya diakuin di 2024, ngakuin di 2025. Saya nggak tahu motifnya apa ya, profit shifting atau apa, saya nggak bahas ya. Tapi harusnya karena nanti kantor pajak itu ketika tahu kayak begini, dia akan narik tuh pendapatan 2025 ke 2024. Karena dia akan berpikir, lah barangnya kan udah diserahkan, apalagi PEB menggunakan sistem FOB, view on board gitu ya. Berarti barang yang udah naik ke kapal, udah dianggap ada penyerahan. Ya, FOB shipping point ya, Bapak Ibu. Nggak pakai destination principle. Jadi kalau udah masuk ke kapal, udah dianggap pendapatan. Nah, kalau saya menyarankan lebih baik, tapi nanti Bapak Ibu harus, saya tanya dulu di audit apa enggak. Kalau nggak di audit, oke lah, laporan keuangannya bisa dirubah. Bapak Ibu geser pendapatan itu ke 2024, 2024-nya dibetulin. Nanti kalau ada selisih kurs yang tadi pertanyaan sebelumnya, itu bisa juga terjadi selisih kurs ya. Kalau misalkan pembukuannya pakai kurs setengah BI, eh, SPT PPN kayak kurs pajak nggak jadi masalah. Itu bisa dijelaskan. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo untuk jawabannya. Masih ada pertanyaan lain lagi, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Ibu Ayu Indri Astuti. Selamat pagi Pak Dodo, bagaimana jika penjualan yang dilakukan di SPT PPN include transaksi ke Batam, PPN tidak dibungut, dan dengan kedubes PPN dibebaskan? Apakah PPN atau PPN BM-nya harus di take out ketika uji arus piutang? Apakah sifatnya wajib untuk menyertakan saldo awal dan akhir uang muka pelanggan, atau bisa dilakukan dengan cek saldo awal dan akhir piutang usaha saja? Oke, dari Bu Ayu ya. Jadi Bu Ayu tadi udah kita bahas yang beberapa alur ya di posisi pengujian arus piutang gabungan tadi ya. Ketika sampai penjualan bruto ya, setelah ada adjustment yang accrual tadi ya, saldo awal, saldo akhir piutang dan sebagainya, dapat pembayaran bruto include PPN. Include berarti pendapatannya termasuk PPN. Nah, PPN yang berhubungan dengan PPN yang dipungut sendiri oleh kita itu harus dikeluarin. Saya ulangi lagi ya, PPN yang kita pungut sendiri dari lawan transaksi kita keluarin. Karena itu bukan bagian dari pendapatan. Karena dari jurnal pendapatan, kita nggak pernah masukin pendapatan itu adalah unsur PPN-nya. Sehingga mau nggak mau harus kita keluarkan. Nah, PPN yang mana yang harus dikeluarkan adalah PPN yang kita pungut, Bapak Ibu. Yang kode fakturnya adalah 01, gitu ya. 04, 05 juga gitu ya.
Nah, sedangkan 07 yang tidak dipungut tadi, yang Batam, ada lagi 08 yang dibebaskan, itu harus dikeluarin. Sorry, nggak jadi unsur perhitungan. Karena kan nggak termasuk dari uang yang kita terima. Jadi yang kita terima dari kedubes, uang terima dari pengusaha di Batam, kan nggak ada PPN-nya. Sehingga nggak usah dikeluarin. Karena memang udah bersih tanpa ada PPN sama sekali. Termasuk PPN yang Bapak Ibu transaksi dengan bendahara pemerintah, dengan badan pemungut, Bapak Ibu dapat duitnya, itu kan cuman bersih setelah dipotong PP 22 gitu ya. Tidak ada PPN-nya, karena PPN-nya mereka setor sendiri kan. Makanya PPN-nya nggak kita keluarkan. Makanya dikeluarkan hanya yang dipungut sendiri oleh kita 04, 01, 05, 09 gitu. Itu ya. Kedua, tadi apakah saldo awal, saldo akhir uang muka pelanggan itu nggak bisa boleh nggak dimasukin gitu ya? Mungkin saya harus garis bawahi dulu ya Bapak Ibu. Uang muka pelanggan itu ada hubungannya dengan pendapatan. Ada hubungan dengan pendapatan. Termasuk pendapatan yang ditangguhkan. Jadi saya garis bawahi contoh ya Bapak Ibu. Saya ada jasa. Jasanya adalah nilainya 1.000. Harusnya pendapatan kan saya 1.000 ya Bapak Ibu ya, 1.000. Tapi ketika uang muka yang kita dapat di awal, kan kadang-kadang ada DP gitu ya, uang muka di awal, saya nggak ngakuin langsung pendapatan, tapi saya lari dulu ke uang muka pelanggan. Jadi kas pada uang muka pelanggan anggaplah 200. Dan saya 200 itu belum ngakui pendapatan. Sampai jasanya udah delivery, saya udah selesai, baru saya nagih sisanya 800. Berarti saya akan ngakuin cash pada pendapatan 800. Gitu ya. Pertanyaannya, loh, ngakuin 200-nya kapan gitu ya? Sama, ngakuin 200-nya adalah ketika pekerjaannya selesai. Jadi nanti jurnalnya adalah uang muka pelanggan pada pendapatan sebesar 200. Jadi jurnalnya dua Bapak Ibu. Pertama yang 800, yang sisanya. Yang kedua adalah jurnal balik dari uang muka pelanggan ke pendapatan. Makanya harus dilibatkan. Kalau nggak dilibatkan, itu jadi masalah. Makanya tadi yang di kasus tadi di pengadilan pajak, si terbanding itu nggak melibatkan uang muka Bapak Ibu pelanggan. Dan si majelis bilang harusnya melibatkan uang muka pelanggan juga, karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari menjurnal pembukuan di pendapatan Bapak Ibu semua. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo untuk jawabannya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Talita Salsabila. Izin tanya Pak Dodo, berdasarkan studi kasus tadi, untuk transaksi ekspor, bagaimana proses awal sampai akhir yang benar atas transaksi ekspor agar tidak ada dispute saat pemeriksaan pajak? Sebenarnya polanya sama ngikutin pengujian arus piutang yang tadi, yang rumus di awal, Bu. Jadi modelnya sama, berapa yang dilunasi, kemudian nanti melibatkan akun piutang usaha, utang usaha, dan seterusnya. Cuman mungkin yang saya garis bawahi kalau untuk ekspor, khusus ekspor ya, pasti terjadi sisi kurs. Nah, selisih kurs itu yang kemudian harus diinventarisir, ditelusurin. Karena kan kita transaksi ekspor dengan mata uang asing pasti kan, nggak mungkin pakai rupiah kan. Nah, ketika pakai mata uang asing, berapa yang dicatat waktu awal, misalkan ketika nyatat AR-nya, dan waktu pelunasan tuh berapa. Nah, itu kan bisa terjadi gap ya, Bapak Ibu. Dan nanti dihubungkan dengan SPT PPN kah nanti ya, di pengujian berikutnya. Apakah nanti ada hubungan dengan PPh badan, jurnalnya seperti apa, itu bisa terjadi selisih. Contoh ya Bapak Ibu. Waktu saya ngakuin kirim invoicing, saya pakai kurs tengah BI tanggal hari ini. Kurs tengah BI aja, tanggal hari ini. Let's say kurs tengah BI hari ini adalah 16.000. Maka saya jurnal AR pada sales sebesar misalkan $100.000 pada 16.000. Tiba-tiba, ya kan Bapak Ibu kasih kalau penjualan ada termin pembayaran ya, bisa 60 hari, 90 hari, tergantung ya, terserah Bapak Ibu ya. Ternyata mereka lunasi bertahap. Misalkan lunasi let's say nanti November.
gitu ya. Sorry, Desember lunasin cuma 50.000, tapi pakai kurs waktu pelunasan itu, waktu konversinya pak kurs tanggal itu gitu kan. Dan kadang-kadang ya pelunasannya itu kan masuk ke rekening bank, banknya itu adalah menggunakan kursnya bank gitu ya, bukan kurs tengah BI, padahal kita nyata di pembukuan kurs tengah BI. Nah ini kan bisa terjadi selisih kurs gitu ya. Nanti pelunasan berikutnya misalkan let's say di bulan Februari tahun depan bisa terjadi. Jadi antara offset piutang di awal dengan pelunasan itu bisa terjadi gap selisih kurs. Makanya nanti harusnya Bapak Ibu punya tabel tuh, tabel ya, PIB nomor sekian, invoice nomor sekian, transaksi kemana, kapan, berapa nilai dolarnya gitu ya, pakai kurs waktu catat berapa, kemudian yang dilunasin tuh berapa gitu ya, pakai kurs, berarti ada selisih kurs. Nanti kurs pajaknya berapa, itu bisa kelacak itu semua gitu ya, bisa kelacak. Nanti yang dicatat di pembukuan ya pakai sisi kurs kita antara yang dicatat di pembukuan dengan yang dicatat waktu Bapak Ibu nerima duitnya. Itu sisi kursnya. Tapi berhubungan dengan SPT PPN tadi, itu lain hal. Ya, kurs di pembukuan berapa, waktu ngakuin pendapatan, dengan kurs di SPT PPN berapa. Selisihnya ya udah, itu selisih yang nanti harus dijelasin kantor pajak. Memang terjadi selisih. Tapi tidak kita catat. Yang kita catat itu antara adalah penjurnalan di accrual kita AR-nya dengan waktu realisasi penerimaan duit. Itu terjadi selisih kurs. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dodo untuk jawabannya. Kita masuk satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah mendekati pukul 10.30 ya. Ini ada pertanyaan dari Sri Utamai. Pagi Pak Dodo, untuk Bupot PPh 23 yang dipotong tapi posisi laporan keuangan masih rugi, untuk PPh-nya bisa dibiayakan atau dikoreksi fiskal ya Pak, mengingat jika masih rugi tidak bisa dikreditkan PPh 23-nya. Bu Sri ya, saya jawab ini dulu ya, secara ketentuan regulasinya dulu ya. Pertama, kredit pajak itu yang bisa dikreditkan, kredit pajak yang sifatnya tidak final. Satu, berarti bisa PPh 22, bisa PPh 23 gitu ya. Sedangkan yang 4 ayat 2 nggak bisa dikreditkan. Jadi sekiranya nanti bukti potong unifikasinya dapatnya PPh 23, harusnya tetap bisa dikreditkan even kita posisinya lagi rugi. Ya, meskipun kita rugi secara komersial dan setelah koreksi fiskal kita juga masih rugi, itu bisa dikreditkan. Tapi kan problemnya adalah ketika dikreditkan, SPT-nya menjadi lebih bayar ya, Bapak Ibu ya. Ketika lebih bayar, dampaknya adalah Bapak Ibu diperiksa, gitu kan. Ya, nanti masalahnya kalau diperiksa, balik nggak duitnya? Ya, kita kita nyari ayam yang hilang tapi sapi di rumah hilang gitu. Kita nyari ayam hilang nih di rumah kita, tapi tiba-tiba sapi di rumah hilang gitu. Jadi akhirnya beberapa WP kan milih, ya udah nggak saya kreditin aja lah gitu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan Bapak Ibu. Tapi ketika tidak mau dikreditkan, berarti kan nanti ada jurnal pembukuan yang Bapak Ibu harus reklas ya, dari akun uang muka pajak ke komponen biaya. Jadi nanti ada jurnal biaya PPh gitu ya, pada uang muka PPh sebesar misalkan let's say 500 juta. Nah, berarti kalau dilarikan sebagai biaya, maka laba komersil kan turun. Tapi di Undang-Undang PPh di pasal 9, PPh itu tidak boleh dibiayakan. Biaya PPh tidak boleh dibiayakan. Sehingga harus dikoreksi fiskal. Jadi ruginya udah banyak, Bu. Nggak bisa dikreditkan. Kita nggak mau kreditkan. Jadi udah duit kita hilang gitu ya. Duit kita hilang, dipotong sama lawan transaksi, yang kita terima adalah angka bersih, duitnya hilang. Kemudian yang kedua nggak dikreditkan, ya. Yang ketiga dikoreksi fiskal juga, gitu ya. Jadi akhirnya ruginya banyak, gitu ya. Tapi itu pilihan Bapak Ibu. Tapi saya garis bawahi ke kita semua ya Bapak Ibu. Titip pesan ya, titip pesan. Sebelum berakhir ya, titip pesan. Satu, mau SPT apakah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil gitu ya. Semua punya resiko, punya resiko.
Lebih bayar pasti diperiksa sesuai dengan ketentuan di pasal 17. Karena amanatnya adalah 12 bulan harus terbitnya SKP. Sekarang jadi kurang bayar atau nihil, Bapak Ibu dapat surat cinta juga kan SP2DK. Jadi ya kadang-kadang SP2DK kan rasa pemeriksaan gitu. Jadi ya sama aja gitu jatuhnya. Kalau Bapak Ibu, iya nanti semua dimitigasi di internal Bapak Ibu. Apakah secara regulasi Bapak Ibu udah patuh apa enggak? Secara potensi temuan Bapak Ibu akan ada temuan atau tidak? Silakan Bapak Ibu asesmen ya sendiri secara internal atau melibatkan konsultan gitu ya. Untuk apakah saya itu lebih baik go ahead untuk ngajuin restitusi gitu ya. Kan khawatirnya adalah restitusi dapat semua tapi jenis pajak yang lain kan kena. Ya sama aja bohong kadang-kadang. Makanya harus asesmen ya. Makanya harus coba dimitigasi resiko seberapa besar gitu ya. Posisi posisi resiko yang muncul gitu ya. Kalau Bapak Ibu udah ngaca, udah refleksi terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan sama kita, udah bagus, ya udah go ahead aja. Sayang kan duitnya lebih baik ya diputar untuk operasional ya. Gitu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dodo untuk jawabannya. Sebelumnya kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin izin Bapak Ibu untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti akan kami jawab di lain kesempatan. Atau mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui WhatsApp Group. Setelah webinar ini selesai, WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa berdiskusi terkait dengan topik tax auditnya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara hari ini, kami ingin menginformasikan kembali bahwa Fast Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu akan mengadakan secara rutin terkait dengan agenda webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan masih terkait dengan tax audit. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan juga bahwa Fast Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak dan Ibu serta perusahaan Bapak dan Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan atau tahunan, jasa penyusunan TP-Doc termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang optimal. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semua. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan TP-Doc, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda.
Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak,
kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak.
Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif, dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki